Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali terkoreksi sebesar ya kurang lebih 6%-an ya. Dengan total market cap mencapai 1,67 triliun US dollars ya. Dan gue cukup yakin beberapa dari kita cukup mual ya melihat kondisi market seperti ini. Kita lihat Bitcoin minus 6,43%, Ethereum 6,72%, lalu BNB ya 9,76%, XRP 13,17 ya, Cardano minus 14,23% dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat semuanya kebakaran ya. Nah, jadi gini, yang pertama ya buat kita yang nyangkut ekstrim di atas ya jangan sampai mau rugi, kita harus jadikan ini pelajaran bahwa apa? Ya we have to take some profits buat yang ada profits. Nah, buat yang nyangkut di atas, pelajari kenapa bisa nyangkut di atas. Ya kalau berarti nyangkutnya ekstrim di atas artinya kita beli di resisten gitu ya. Kalau sampai ekstrim gitu kesannya nyangkut di all time high ya berarti ada yang salah. Nah, dari situ kita bisa belajar untuk pastikanlah beli di support. Dan yang kedua apa? Take some profits. Nah, jujurnya gini, yang membuat gue nggak terlalu extremely stress, ya walaupun ya stress tetap ada lah stress ya, market turun seperti ini otomatis porto juga merah. Tetapi gue nggak terlalu stress karena apa? Gue sudah take my profits. Nah, buat kalian yang belum tahu cara take profits ya ada ya. Nanti mungkin Sato bisa taruh di bawah ya, di di description ya. Nah, tetapi intinya apa? Kalau kita nggak take our profits, ujung-ujungnya itu belum benar-benar cair gitu kesannya ya. Jadi ingat untuk selalu take your profits. Dan selain dari itu juga mungkin jadi penting juga adalah portofolio lu ya. Besarnya di apa? Gitu. Nah, jujurnya sekarang kalau lu besarnya di altcoins itu akan lebih menderita ya secara dipnya atau secara merahnya akan lebih ekstrim dibandingkan dengan lu hold Bitcoin. Itu kesannya kalau Bitcoin lu minus 50%-an kurang lebih sekarang ya kalau lu semua Bitcoin. Tapi kalau di alts itu bisa lebih. Bisa 60, 70 bahkan sampai 80%. Maka dari itu, gue selalu bilang kalau gue pribadi ya, ini cara gue ya. Kalau cara gue, dua terbesar ya portofolio gue adalah BTC dan ETH. Kenapa? Karena dua tersebut secara resiko masih lebih kecil secara in general ya dibandingkan dengan altcoins lain. Alasannya kenapa bang? Karena market cap. Ya, market cap mereka jauh lebih besar dibandingkan rata-rata yang lain. Ya, kita lihat nih. Bitcoin dia 700 miliar. Sementara ranking 3 Tether ya, itu 79. Itu literally kurang lebih hanya 10%. Ya, kalau kita hitung kasar ya, hitung kasar. Tether ini hanya 10%-nya dari market cap Bitcoin. Apalagi kalau kita mulai lebih ke bawah lagi, BNB, USDC, XRP, dan lain-lain. Jadi sangat kecil sekali dibandingkan dengan Bitcoin. Maka dari itu akan lebih sulit, ya, akan lebih sulit untuk Bitcoin naik dan turun. Gitu. Nah, berbeda dengan altcoins lain. Tapi di waktu bersamaan kadang-kadang orang tergiur dengan cepatnya, ya, cepat naiknya dari altcoins gitu. Jadi walaupun gue banyak altcoins, gue pegang juga altcoins, tetapi secara persentase yang paling besar adalah BTC dan ETH gitu ya. Dan ya jadi kurang lebih seperti itu. Untuk detailnya TA-nya nanti kita akan bahas di belakang. Untuk sekarang kita akan bahas dulu newsnya. Oke, dan kita masuk ke beritanya. Crypto Exchange FTX launching gaming unit untuk drive token adoption ya. Nah, jadi Exchanger FTX ya sekarang sudah mulai membuat satu tim yang fokusnya untuk ngedrive cryptocurrency dan NFT adoption di dalam dunia gaming. Ya. Nah, jadi initial offering ini adalah satu gaming unit yang reportedly akan menjadi crypto as a service. Jadi simpelnya gini, mereka akan membuat satu platform di mana para publisher game ya bisa launch token mereka sendiri untuk memprovide support in-game NFTs. Jadi kesannya mungkin kayak ke depan nanti bisa ada Call of Duty. Nah, mereka bisa bikin token spesifik misalnya COD token gitu misalnya. Nah, si COD tokennya bisa dipakai untuk beli NFT seperti skin dan lain-lain di dalam ya si platform di FTX ini gitu ya. Nah, jadi New Gaming Focus Team ini untuk FTX ini memberikan satu sinyal bahwa mereka terus nge-push untuk blockchain based products yang spesifiknya untuk gaming space. Sama juga seperti GameStop dengan NFT marketplace mereka ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan para gamers mulai cukup skeptik dengan apakah mereka perlu blockchain teknologi atau tidak ya. Dan mungkin skepticism ini terjadi karena ya seperti di tahun 2000 berapa ya? 2013 2014 lah ya. Zaman-zaman PS4 baru-baru lah ya. Ya, sekitar zaman-zaman PS4 baru keluar tuh. Banyak sekali game-game yang mengeluarkan DLC.
ya atau downloadable content ya. Nah, itu seringkali dikritik jadi kesannya harusnya game yang full tapi dipecah-pecah gitu. Kesannya mereka harus beli lagi. Udah beli full price untuk gamenya, terus harus beli lagi harus kesannya beli lagi DLC supaya game itu komplit. Nah, banyak yang nggak terlalu suka itu. Nah, jadi mungkin skeptisismnya itu terjadi karena ya itulah ya. Dan dalam beberapa bulan terakhir, banyak game publisher juga yang bahkan harus nge-force untuk cancel NFT project mereka. Gitu. Karena apa ya? Backlash dari fans ya. Dan banyak juga yang merasa bahwa ya itu, seperti yang gue tadi bahas dikit ya, yaitu adalah ini seperti premium DLC. Gitu, yang alias ujung-ujungnya membuat jadi players dipaksa untuk membeli lagi barang lebih mahal lagi dan lebih mahal lagi gitu ya. Nah, tetapi presiden dari FTX US yaitu Brad Harrison, dia mengatakan bahwa si FTX ini percaya bahwa blockchain teknologi ini bisa membangun satu features dalam game tanpa mengurangi experience yang bisa dirasakan oleh para players. Karena itu yang mereka rasakan dari dulu waktu zaman DLC ya. Kesannya kalau game zaman dulu dirilis aja udah full, nggak ada aneh-anehnya. Kalau sekarang kesannya untuk cerita tambahannya kita harus bayar DLC dan lain-lain. Nah, menurut si Brad Harrison, itu nggak akan seperti itu ya, tapi kita nggak pernah bisa tahu ya, kedepannya akan seperti apa. Dan dan dia juga percaya bahwa blockchain teknologi ini bisa membawa features-features dari game yang sudah eksis ya, seperti in-game avatars, skins, rewards dan lain-lain, jadi bisa benar-benar dimiliki di luar dari game itu sendiri. Gitu. Nah, ini seperti yang gue pernah bahas di CS:GO ya. CS:GO itu dulu skinnya ya mungkin sampai sekarang ya. Sampai sekarang juga mungkin masih populer ya. Skin di CS:GO itu bisa sampai mahal, bisa seingat gua tuh dulu bisa sampai ada yang 5 juta, bahkan katanya ada yang sampai belasan juta ya. Tetapi semua in-game asset itu hanya ada di servernya CS:GO gitu kesannya. Ya kasarnya seperti itu loh. Dimilikinya tetap oleh si CS:GO gitu. Jadi kalau tiba-tiba dia hapus ya bisa. Nah, kalau ini bentuknya NFT, nah si publisher game ini tidak bisa menghapus sembarangan item tersebut. Jadi kurang lebih itu yang dikatakan dari si Brad ini ya. Dia mengatakan jadi orang-orang bisa benar-benar memiliki in-game aset mereka bahkan di luar dari game itu ya. Dan bisa dibilang juga setelah di Januari 2022 mereka mendapatkan funding round lagi yang lumayan besar yaitu 400 juta US dollars. Jadi company FTX ini menjadi salah satu crypto firms terbesar dan paling berharga di dunia. Dan bahkan dia secara volume pun mengklaim bahwa trading volume ini terbesar ketiga di dunia gitu ya. Oke, dan mumpung market lagi nggak jelas seperti ini ya, gua ingin mengingatkan lagi untuk launchpad dari Bybit, yaitu adalah token Tap Fantasy. Ya, ini sudah gua bahas kayaknya nyaris seminggu lalu lah ya, nyaris seminggu lalu. Nah, tapi sekarang buat kalian yang baru mau atau tertarik ikut, udah telat ya, karena ini sudah dalam masa subscription. Dan otomatis ya udah nggak lagi dihitung average-nya lu punya berapa BitDAO. Nah, buat lu yang udah punya BitDAO dan udah average-nya keluar di sini ya, kalau kalian sudah login akan keluar nih BitDAO kalian berapa dan sudah lebih dari 50, ya sudah, berarti kalian bisa ikutan. Dan video ini lebih ke reminder jangan sampai lupa subscribe, karena gue pernah lupa subscribe dan ujung-ujungnya udah cuma gigit jari waktu ngelihat si tokennya ngepump gitu ya. Dan hati-hati juga buat kalian yang mungkin sudah sudah misalnya lupa beli BitDAO tapi pengen ikutan beli. Jaga lilin. Nah, kalau jaga lilin, hati-hati. Itu beda resikonya dibandingkan dengan lu ikutan launchpad. Karena kalau lu ikutan launchpad, lu literally dapat harga floor. Berarti berbeda gitu. Resikonya akan jauh lebih kecil. Jadi, gue ingetin sekali lagi ya, resikonya. Kalau lu jaga lilin, itu tentunya akan berbeda dibandingkan dengan lu ikutan launchpad. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan jangan lupa untuk subscribe your BitDAO. Oke, dan sekarang kita masuk lagi ke BTC. Nah, untuk BTC kita bisa lihat daily close-nya seperti yang kita bahas tadi yang not good. Di 37.000 lebih 22 dolar. Dan itu sangat tipis sekali di sini. Ya, basically ya kena lah basically. Nah, jadi tentunya pada hari ini menjadi satu hari yang penting karena daily close-nya apakah dia akan di atas dari 37.000 atau tidak. Gitu. Nah, menurut gue ini sangat ditentukan dari 4 hourly chart. Jadi kita masuk ke 4 hourly chart dan kita bisa lihat ini sudah seperti yang kita bahas literally kemarin ya. Kita kemarin bisa mulai lihat ada rally dari Bitcoin ya, dan gue bilang hati-hati, MA20 sudah semakin dekat dan dia sudah death cross dengan MA200. Jadi jangan sampai kita FOMO dulu beli sebelum dia bisa menaklukkan MA20 dan 200. Dan ternyata benar ya, basically terjadi seperti yang kita bahas kemarin di DCWT. Dia terpukul lagi oleh MA20 di 4 hourly ya dengan sangat jelas ya. Sini ditampar dan langsung boom kapitulasi ke bawah sini ya.
ya nggak kapitulasi lah, lebih tepatnya mungkin ya kegampar aja turun. Setelah itu dia berusaha rally lagi dan gagal ya. Jadi ya itu dia guys, jangan dulu dipaksain gitu. Dalam kondisi market yang tidak menentu seperti ini, janganlah kita FOMO dengan rally-rally kecil seperti ini. Ya, kita harus lihat apakah resistannya ketembus atau enggak. Karena kalau resistannya nggak ketembus, susah gitu ya. Apalagi satu aset yang sedang drop seperti ini ya. Kalau dia resistennya belum konfirmasi, jangan kita nekat beli dulu gitu. Nah, jadi untuk sekarang it looks bad ya. Kita ngomong aja pada faktanya, secara TA-nya ini cukup menyeramkan ya, karena kita lihat hanya karena MA20 di 4 hourly langsung turunnya luar biasa. Ini berapa persen satu candle nih ya? Kita lihat ini turun langsung 4% hanya satu candle di 4 hourly chart. Setelah itu dia berusaha naik lagi tapi literally ketahan terus ya. Jadi ya baik lagi guys, baik lagi. Ini mungkin bisa berkorelasi juga dengan resisten daerah sini. Ya, jadi mungkin karena sudah tembus ya jadi sulit lagi dia untuk naik. Jadi untuk sekarang simple kok untuk Bitcoin. Selama Bitcoin masih membuat lower low dan lower low, udahlah ya, jangan dulu kita berpikir reversal. Kita tunggu dulu sampai dia bisa menghajar resisten lagi. Kalau dia belum bisa menghajar resisten, kita catch a falling knife gitu kesannya ya. Jadi untuk Bitcoin, gue pribadi akan wait and see ya sampai dia membuat atau mulai menstop lower low ya, atau dia berhenti di support tertentu. Nah, salah satu support yang kita bisa pertimbangkan adalah di 36.000 US dollars. Di sini, di 35.000, sorry, di 35.000 US dollars. Karena ini adalah floor ya, atau ya floor lah ya, floor dari kapitulasi di akhir Januari. Gitu. Mungkin saja bisa terpantul di sini. Tapi gue ingetin sekali lagi, untuk averaging di sini pun jangan terlalu besar. Itu karena masih ada potensi bisa lanjut lagi turun sampai ke 30.000 ya. Jadi kurang lebih untuk Bitcoin seperti itu, bisa pertimbangkan di 35.000, tapi sekali lagi gue ingetin jangan terlalu besar. Dan yang kedua adalah kita harus persiapkan mental, ada kemungkinan bisa lanjut sampai ke 30.000. Gitu. Dan kalau gue rasa ya, secara pengalaman pribadi, apabila kita sudah siap atau kita sudah sadar bahwa ada kemungkinan bisa sampai ke 30.000, kalau terjadi kita nggak akan stres dari kita denial gitu. Wah, nggak akan terjadi. Pas terjadi itu akan lebih sakit lagi dibandingkan lu sudah persiapkan mental lu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan gua harap kalian semua bisa ya tetap tenang gitu, dan andaikan sampai kalau nyangkut parah dan nggak sempet take profits, ya sudah nggak apa, jadikan pelajaran. Oke, dan FTX sayangnya akhirnya jebol juga ya. Jadi ternyata kemarin dia sudah berusaha untuk rally lagi nih. Dia berusaha untuk rally tetapi ditampar oleh MA50 dan 20 yang sedang kolaborasi lah gitu kesannya ya. Kolaborasi dan akhirnya AVEX dump ya. Dia dump sampai nembus MA200 dan daily close-nya juga buruk ya. Basically daily close-nya mendekati struktur di sini ya, dan sekarang dengan bentuk seperti ini dia kemungkinan besar akan membuat lower low ya, dan ya kita tahu satu aset yang membuat lower low ya itu akan cenderung jauh lebih bearish gitu. Jadi untuk AVEX gue pribadi akan tidak akan averaging dulu dalam waktu dekat ya, karena secara strukturnya sekarang udah buruk ya. Dan kalau kita lihat di weekly-nya juga dia mulai menuju ke MA50 di weekly. Jadi ya kalau gue sih for now nggak akan dulu averaging sampai kita lihat nih apakah dia akan mendekati ke 50 atau tidak gitu ya. Jadi untuk AVEX ya intinya adalah wait and see. Dan seperti yang gue sudah bilang beberapa kali ya, kadang-kadang yang terbaik yang kita bisa lakukan di market adalah nothing gitu ya, tidak melakukan apa-apa. Itu karena daripada kita paksain tiap hari harus buka posisi, ujung-ujungnya malah kita beli di posisi yang nggak menguntungkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVEX ya, quite simple, jangan dulu lah menurut gue, jangan dulu beli. Oke, dan selanjutnya Matic ya. Matic jelas sekali bearish ya. Dia kembali lagi ke reject ya, ke reject. Sebenarnya kalau mau dibilang ke reject spesifiknya apa, mungkin ya lebih ke tepatnya ke reject MA20 di 4 hourly chart ya. Jadi setelah dia ke reject oleh MA20 di 4 hourly chart, ya, dia langsung ngejeprot lagi turun ke bawah. Dan bahkan kalau kita lihat ini secara price action cukup mirip seperti BTC di 4 hourly chart ya. Nah, jadi seperti kita sudah bahas juga sebenarnya untuk BTC ya. Untuk BTC, gue bilang saat dia kemarin rally di sini hati-hati, MA20 masih siap memukul, dan ternyata benar dipukul ya. Basically, Matic juga melakukan hal yang sama ya, cuman dipukulnya lebih ekstrim. Kenapa? Kok bisa dipukul lebih ekstrim? Karena baik lagi Matic adalah satu aset yang market cap-nya masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan BTC ya. Market cap lebih kecil, otomatis resiko lebih besar ya.
Dan selanjutnya ya, yang mungkin sedikit concerning juga untuk Matic adalah di weekly-nya. Di weekly-nya dia sekarang sedang dalam posisi di bawah dari MA50 yang ada di 1 dolar lebih 40 sen. Jadi, nggak tahu nih, semoga saja ya Matic masih bisa terus bertahan di atas 50 ya, karena baik lagi ini masih baru sehari lah di si weekly candle-nya. Jadi masih ada 5 hari lebih 21 jam lagi untuk dia close. Semoga saja Matic sebelum close weekly bisa bertahan di atas MA50. Ya, karena kalau tidak, ya kalau lanjut lagi turun ya siap-siap kayak dulu Cardano ya. Cardano mulai tembus 50, mulai suram ya. Jadi kurang lebih untuk Matic seperti itu ya. Dan buat kalian yang sudah pasang buy limit di MA50, otomatis sudah kena di weekly ini. Dan setelah itu ya sudah wait and see juga untuk Matic ya, karena kita bisa lihat sendiri ya, pada faktanya lumayan menyeramkan. Oke, dan selanjutnya untuk Phantom, lagi-lagi jebol ya. Kemarin jebol EMA 200, hari ini jebol struktur. Ini adalah struktur all time high dia di tanggal September lah ya, September 2021. Nah, jadi kita bisa lihat FTM pun terjun payung ya. Sekarang bisa dibilang ya, yang next support adalah di daerah sini ya, di daerah 1 dolar lebih 27 sen atau ya 1 dolar 30 lah kalau mau ya, mungkin ya di daerah situ lah ya. Dimana itu adalah kapitulasi terendah dia waktu di Desember 2021 gitu. Nah, jadi untuk Phantom secara TA-nya sekarang not looking good ya. Dan kalau bisa dibilang juga dia seperti membuat double top di sini. Itu buat yang pesimis tentunya ya. Buat yang lebih optimis bilang ini akan double bottom gitu. Nah, itu jadi sedikit dilema juga ya, seperti yang gue pernah bahas di DCWT gue sebelumnya. Double top dengan double bottom itu seringkali orang akan terus berdebat apakah yang double top atau double bottom. Karena ya kalau orang bilang seperti ini, ini double top nih. Nah, tapi kalau orang yang lebih optimis akan bilang ini lagi mau membuat double bottom gitu ya. Jadi ya kita lihat saja ya, daripada kita mendukun ya, kita lihat apakah dia terpantul atau enggak di daerah sini gitu ya. Dan tentunya ini sangat terpengaruh sekali dengan BTC ya. Kalau BTC ke 30.000 ya kemungkinan besar Phantom juga akan ke daerah sini ya, ke 1 dolar 27 sen. Dan kalau kita lihat juga sekarang cukup mirip dengan BTC ya. Ini BTC ya. BTC seperti mau membuat double bottom dan Phantom juga basically mirip-mirip seperti itu ya. Jadi cukup banyak yang mendekati ya secara pola ya. Jadi untuk Phantom gue pribadi nggak akan tambah lagi posisi dulu sampai ya mungkin daerah sini. Kalau gue mau averaging mungkin di 1 dolar lebih 27 sen ya. Jadi for now kurang lebih mirip-mirip seperti alts yang lain, wait and see gitu. Dan mungkin kalau sekarang gue lebih sarankan jangan terlalu banyak dulu masuk ke altcoins karena secara resiko sekarang kayak yang sedikit nggak worth it ya. Oke, dan selanjutnya untuk DOT ya, Polkadot lanjut lagi turun terus dan seperti yang kita bahas di CWT kita kemarin, sepertinya target dia adalah 10 dolar lebih 89 sen ya. Dan kalau kita lihat di weekly ya sudah jelas ya, sudah tidak ada support lagi. Sama-sama lagi free fall ya, free fall menunggu ke daerah 10 dolar. Nah, jadi kita bisa lihat juga ini secara strukturnya cukup mirip seperti ya BTC dan Phantom. Kemungkinan akan membuat double bottom. Semoga membuat double bottom. Ya, jadi untuk Polkadot juga sama ya. Untuk buy limitnya gue pribadi masih pertimbangkan ya di 10 dolar. Jadi for now jangan paksain dulu beli karena nggak ada support apa-apa di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Dan sekali lagi gue ingetin juga secara resiko gitu ya. Secara resiko sekarang altcoins nggak terlalu bagus begitu jujurnya. Jadi kalau lu mau invest lebih baik heavy ke BTC atau ETH. Itu pun lebih condong ke BTC ya. Oke, dan selanjutnya Cosmos atau Atom ya. Sekarang kita bisa lihat ternyata satu support yang luar biasa kuat ya dari tanggal berapa nih? Tanggal 18 November. Dia berkali-kali memantulkan harga Atom dan buat kalian yang sudah sering trading Atom juga pasti ingat daerah sini ya, daerah 26 dolar lebih 60 sen ini. Karena berkali-kali dia terpantul di daerah sini ya. Nah, akhirnya dia mulai berubah menjadi resisten sayangnya ya di sini. Jadi kemarin dia berusaha untuk naik tetapi di reject oleh daerah 26 dolar. Tadinya kawan menjadi lawan. Itu dia sedihnya trading ya. Kadang-kadang satu support bisa berubah menjadi resisten kalau ditembus dengan cukup momentum ya. Nah, jadi sekarang untuk Atom gimana nih? Untuk Atom struktur selanjutnya sebenarnya ada di sini ya, di daerah
Ya di sinilah, sekitar $21 lebih 14 sen. Dan kalau kita lihat di weekly-nya juga, sebenarnya sekarang ada MA50, tetapi dalam kondisi yang masih tertembus. Nah, jadi kita lihatlah, dalam 5 hari lebih 21 jam lagi, apakah Cosmos atau Atom bisa kembali lagi di atas MA50 atau tidak, gitu. For now, wait and see, ya, wait and see. Dan kalau sampai mau averaging ya boleh aja di daerah sini, ya. Dan ya balik lagi ya, cukup mirip sekarang pola-polanya, walaupun ya bentuknya sedikit berbeda, tapi ya seperti mau double bottom. Ya, semoga saja semuanya benar-benar jadi double bottom, bukannya double top, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom, sama-sama wait and see. Oke, dan yang terakhir ada Luna. Nah, Luna ini yang sedikit unik ya, walaupun bisa dibilang dia gagal menembus MA200, dan 200 sekarang sepertinya benar-benar menjadi resisten, tapi minimal untuk Luna dia nggak ngedam parah jujurnya ya. Kita bisa lihat dia not that bad jujurnya, not that bad. Walaupun ya seperti yang kita lihat ya, 200 benar-benar menjadi resisten sepertinya. Jadi untuk Luna kita bisa lihat ya di weekly-nya. Nah, untuk di weekly-nya MA50-nya masih lumayan jauh. Nah, itu ada di 30, ya kalau mau dibulatin ke $35 lah ya. Jadi mungkin kalau lu mau super aman bisa pasang buy limit di situ. Itu yang pertama ya. Tapi buat kalian yang mungkin ya merasa bahwa Luna ini harusnya masih bisa kepantul di yang lain, ya bisa di sini ya. Bisa kalian pertimbangkan di daerah $46 atau lebih enaknya kita ke daily ya. Daily-nya di daerah sini $46 something. Ya, ini adalah previous low dia setelah kapitulasi di di akhir bulan Januari ya. Jadi kalau kalian mau averaging di situ boleh saja sebenarnya ya, tapi baik lagi ingat selalu ini masih BTC yang in control. Kalau BTC ke 30.000 ini udah pasti ya, atau ya jangan pastilah. Ya probabilitasnya lebih dari 90% akan tembus gitu. Jadi bisa dibilang semua ya cryptocurrency market pada hari ini ya sangat sekali tergantung oleh BTC gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.